Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa pastinya. ya. Kita harus luar biasa untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Iya, betul banget Mbak Dian. Nih kita di sini lagi ngapain sih Kak Vika? Ngapain ya kira-kira ya Mbak? Ngapain sih? Ngapain sih ini? Kita lagi ibadah sekolah minggu edisi Paskah. Paskah. Ada yang tahu nggak sih Paskah itu apa? Ya, ada yang tahu nggak nih yang di rumah? Paskah itu apa sih? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita udah melewati Jumat Agung ya Kak ya, di mana di situ adalah hari Yesus disalib. Ya, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya adik-adik, tapi sebelum kita memulai ya adik-adik, kita mau sama-sama mempersiapkan diri ya Kak. Iya, betul. Kita mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau lanjut lagu ya. Kita mau bersemangat, kita mau berolahraga bersama, oke? Nah adik-adik, kita sudah memperingati Paskah, jadi kita menang di dalam Tuhan. Iya benar banget Mbak, kita sudah jadi pemenang ya Mbak ya. Jadi kita mau pujikan ku menang, ku menang. Yang semangat ya, bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu untuk lebih lanjut lagi, kita mau berdoa ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Jarod selaku Ketua PWG. Untuk Bapak Jarod dipersilahkan. Halo adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Shalom, selamat pagi. Tentunya tetap semangat dan penuh sukacita dari Tuhan. Tak terasa kita sudah sampai di tahun 2022 ini, dan tentunya kita diingatkan kembali di dalam kita harus merayakan Paskah pada tahun ini. Nah adik-adik, namun sebelum kita masuk pada ibadah pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan dan tentunya kita akan mohon bimbingan dari Tuhan supaya ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Mari kita menyatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami. Terkhusus pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah perayaan Paskah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga berjalannya ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita kan sudah memuji nama Tuhan tadi. Ya betul. Terus kita sudah berdoa juga. Lah, Kak, aku mau tanya nih, gimana, kenapa Kak? sih Tuhan Yesus itu harus disalib?
Kenapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus harus disalib? gitu? Iya, kenapa ya? Nah, kalau menurut Kak Vika, kenapa Tuhan iya. Yesus itu disalib? Itu karena sayang sama kita loh, Sayang Kak. sama kita ya, Bener Kak? nggak sih? Iya, betul banget. Betul banget ya. Untuk menebus dosa manusia ya, Kak. Untuk menebus Iya, dosa betul. manusia. Kita, anak-anaknya Tuhan Yesus ini tak luput dari yang namanya dosa. Lah, karena begitu cintanya Tuhan Yesus sama kita, Tuhan Yesus rela untuk disalib ya. Disalib Iya. itu sakit ya, Mbak ya. Sakit banget. Sakit banget, bahkan kita pasti nggak kuat ya. Ada paku di tangan, paku di kaki, masih ada Mahkota mahkota duri. duri ya. Keluar darah banyak banget. Kita aja yang kena pisau ya, Kak. Pasti Dikit aja sakit ya, sakit Kak. banget ya. Kita udah nangis. Nah, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela berkorban seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengucap syukur dengan cara apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Iya. Tuhan, betul banget. Ya, kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau pujikan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuki pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Lagi ya, Kak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuki pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yeay. Ya, adik-adik, kita kan udah memuji nama Tuhan juga ya, Kak. Lah, hari ini kita mau sama-sama bermain sedikit nih. Bermain yang namanya dipikul disalib. Nah, gimana toh Mbak caranya? Ya, nanti ketika Mbak Vika bilang dipikul, semuanya harus bergaya seperti ini. Lah, nanti kalau Mbak Vika bilang disalib, direntangkan tangannya. Seperti kalau Tuhan Yesus disalib, gitu ya. Ingat ya, jangan sampai ketika Mbak Vika bilang disalib, gerakannya dipikul. Nah, jangan sampai kebalik ya. Kita coba dulu yuk, kita coba ya. Dipikul. Dipikul. Disalib. Dipikul, disalib. Ya gitu ya, nanti gitu aja ya, oke. Nah, adik-adik di rumah juga harus mengikuti gerakannya. Jangan sampai salah ya. Kita mau berlatih konsentrasi. Yuk, Mbak Sebelumnya Vika. ya Mbak Vika, Ya, kita nanti mau menyalahkan gerakan. Jadi kita di sini menyalahkan gerakan ya, biar Ya. kakak-kakaknya yang di sini tuh fokus apa enggak gitu ya. Iya, kita juga melatih kakak-kakak Ya, di melatih sini kakak-kakaknya ya. Oke. untuk mencontohi adik-adik di rumah ya. Iya, benar. Iya, betul. Yuk, Kak. Kita mulai. 1, 2, 3. Disalib. Dipikul. Disalib. Dipikul. 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 Disalib.
dipikul, disalib, dipikul, disalib, disalib, dipikul, disalib. Wih, ternyata pinter ya. Konsentrasi ternyata ya. Bagus, iya. Mau dicoba lagi, Mbak? Yuk, coba lagi yuk. Dicoba lagi, yuk Mbak Dian nih sekarang. Nah, sekarang ikuti ya. Disalib. Salib. Pikul. Pikul, salib. Pikul, salib, salib, pikul, pikul. Lah. Iya. Ternyata lama-lama juga bisa konsentrasinya sedikit menghilang. Ya, nggak apa-apa ya adik-adik. Nanti di rumah bisa dicoba sama adiknya, sama kakaknya, sama bapak ibu, mama papa, nenek kakek. Iya, nenek kakek, semuanya diajak, tidak apa-apa, oke? Ya, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian lagi ya. Kita mau pujikan Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Diganti kamu ya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Cinta apa kak? Cinta semua ya. Cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Ya adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena hari ini kami semua dapat merayakan hari Paskah, di mana Paskah ini adalah hari kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Begitu cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa kepada kami. Maka dari itu Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Bapak Pendeta Hidadianto. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta ya Bapa yang akan menghantarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu, orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-pecahkan roti. Anak-anak sekolah minggu GKJ Cakraningrat yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya anak-anak semuanya sehat selalu dan shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Kak Vika tadi sudah berdoa dan membaca Alkitab untuk kita hayati bersama. Nah, dari bacaan kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35 diberi tema sedih dan senang. Ya, apa temanya? Sedih dan senang. Tema ini memang dikhususkan saat kita menghayati Paskah Kristus.
Nah, Pak Pendeta mau bertanya pada anak-anakku semua yang pintar, yang hebat, yang luar biasa. Saat ini, ya ketika anak-anak melihat dan juga mengikuti ibadah live streaming, Pak Pendeta mau tanya, siapakah dari anak-anakku yang saat ini merasa senang, merasa sukacita? Ayo coba angkat tangan yang paling tinggi, yang merasa sukacita, merasa senang, angkat tangan. Nah, ketika anak-anakku sudah mengangkat tangan tinggi-tinggi karena anak-anak merasa senang, merasa sukacita, pertanyaannya adalah, anak-anak senang, anak-anak merasa sukacita, itu tentu ada penyebabnya. Ya toh? Nggak mungkin seneng gitu aja tanpa ada penyebab yang membuat anak-anak merasakan senang, anak-anak merasakan gembira. Ya boleh anak-anak di rumah mengingat-ingat, apa toh yang membuat aku senang, yang membuat aku sukacita, yang membuat aku gembira. Ya. Kalau mengingat masa kecil Pak Pendeta dulu, ya, pada waktu Pak Pendeta masih kecil, seneng itu kalau dikasih makanan. Seneng itu kalau dikasih hadiah, ya. Senang itu kalau mendapatkan pujian, dan masih banyak lagi yang membuat Pak Pendeta merasa senang. Nah, silakan anak-anakku juga mengingat-ingat, apa toh yang membuat saya senang, apa yang membuat saya gembira. Nah, anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, senang, sedih, itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau ada siang, ada malam, ya, ada baik, ada buruk, ada asin, ada manis. Demikian juga kalau ada senang, ada juga sedih. Nah, tentu sedih itu pun tidak terjadi tanpa penyebab. Ya, semuanya ada penyebabnya. Ngapain toh kamu kok merasa sedih? Ya. Oh, saya merasa sedih, Pak Pendeta, karena nilai saya kurang baik. Misalnya, sedih. Ya. Oh, Pak Pendeta, saya merasa sedih. Kenapa? Karena ibu dan papa pergi keluar kota, belum pulang. Ya. Dan masih banyak. Kalau misalnya anak-anak mengingat apa yang menjadi penyebab anak-anak sedih. Nah, terkait dengan bacaan kita dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35, itu mengisahkan murid Yesus yang sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Ya. Mengapa mereka mengadakan perjalanan ke Emmaus? Padahal Kleopas, salah satu dari murid Yesus yang mengadakan perjalanan ke Emmaus itu, sudah mendengar dari murid-murid Yesus yang lain bahwa pagi-pagi benar di hari Minggu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri pada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus.
Dan tidak hanya sekedar itu, mereka memberitakan ke murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Dan pada akhirnya Petrus dengan teman-teman juga ingin membuktikan apakah berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu benar adanya. Dan apa yang terjadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka melihat dengan jelas bahwa kubur Yesus kosong. Ini yang terjadi. Jadi jenazahnya Tuhan sudah tidak ada lagi di kubur tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan kubur Yesus kosong. Yesus telah bangkit dan Yesus telah menampakkan diri kepada beberapa murid Yesus. Namun anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kadang kabar berita yang luar biasa ini belum tentu dapat diterima dengan baik. Belum tentu dapat dipercaya. Belum tentu diamini kebenarannya. Dan salah satunya adalah Kleopas. Dia pergi karena tidak percaya akan berita kebangkitan itu. Ya. Bahkan dia terlarut dalam kesedihan. Sedih karena apa? Oh, karena Tuhan Yesus yang diharapkan menjadi raja Israel ternyata mengalami kematian yang cukup tragis. Dianiaya, dilecehkan kemanusiawiannya, lalu kemudian disalibkan dan Tuhan Yesus mengalami kematian. Sedih. Kleopas merasa sedih. Kok bisa ya? Padahal Yesus ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Bayangkan anak-anakku, Kleopas memberikan sebuah pernyataan atau pengakuan bahwa Yesus adalah nabi yang berkuasa. Hanya sebatas nabi. Itu ayatnya yang ke-19. Dan karena nabi yang berkuasa, maka Kleopas berpengharapan luar biasa. Nabi Yesus ini suatu saat akan menjadi pemimpin Israel. Raja Israel yang membebaskan Israel dari penindasan Romawi. Nah, ini ya. Oleh sebab itu, minggu yang lalu adik-adik kan juga belajar tentang apa? Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Lalu kemudian Tuhan Yesus naik keledai. Murid-murid Yesus dan orang banyak melepaskan bajunya untuk dijadikan alas ketika Tuhan Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Dan tidak hanya itu adik-adik, para murid dengan sangat semangat mereka memimpin mengelu-elukan Yesus dengan menyebut apa? Mereka sambil melambai-lambaikan daun palma.
Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik tahu nggak? Kata Hosana itu artinya apa? Ya, yo, coba ditanya dulu sama orang tua yang lagi mendampingi atau siapapun yang lagi mendampingi adik-adik, anak-anak, ya, live streaming. Ya, Hosana itu artinya selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Begitu adik-adikku, mereka berteriak dengan gegap gempita, mengeluh-elukan Yesus datang ke Yerusalem. Yesus akan menjadi raja bagi Israel. Tapi ternyata apa? Ternyata Tuhan Yesus disalibkan. Ini yang membuat Kleopas sedih. Ya. Kleopas sedih. Kleopas kecewa. Ya. Kecewa yang luar biasa. Sampai apa? Sampai mendengar berita Yesus yang bangkit pun nggak percaya. Ya. Lalu dia pergi begitu saja. Mungkin ingin menenangkan diri. Ya, bisa juga. Ayo, Pak Pendeta tanya, siapa kalau lagi sedih kemudian ngumpet di kamar? Ayo, ada nggak yang begitu? Ingin menyendiri, terus kamarnya dikunci, ya, merenung dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kleopas dengan kekecewaannya pergi ke Emmaus. Apakah Tuhan Yesus membiarkan Kleopas dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita? Tidak. Tuhan Yesus membersamai perjalanan mereka. Tuhan Yesus berdialog dengan mereka. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Ya. Bahkan mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka belum mengenal siapa yang sedang berdialog dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Ya, karena melihat muka mereka sedih, Tuhan Yesus bertanya, ada apa toh? Ya. Ya. Lalu kemudian mereka menjawab, apakah kamu tidak mengerti peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Yerusalem? Bahwa nabi itu telah ditangkap, nabi itu telah dibunuh. Nabi itu telah diadili oleh para imam. Ya. Mendengar perkataan tersebut, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus kemudian mengajar kepada mereka. Ya. Tentang siapa itu Mesias yang harus mengalami derita dan kematian. Tetapi Mesias itu akan bangkit dari antara orang mati. Itu pun nggak mudeng-mudeng juga nih Kleopas. Ya. Mengapa demikian adik-adik? Karena kekecewaannya yang luar biasa bahwa Yesus yang diharapkan jadi Mesias politik, menjadi raja Israel, tidak terjadi. Ini problemnya, ini masalahnya. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus.
yang pada saat itu bercakap-cakap dengan jarak yang cukup dekat. Nah, setelah hari hampir gelap, kemudian Kleopas menginap di Emmaus. Tuhan Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, tetapi mereka melarang, ya. Dan mereka ingin supaya Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengiyakan. Dan pada waktu itu ketika makan bersama, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Tuhan Yesus membagikan kepada mereka. Di saat itu mereka teringat akan perjamuan yang dilakukan, yang dilayankan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mata mereka yakin dengan benar telah melihat Yesus Sang Guru Agungnya, di situ kemudian Tuhan Yesus sudah lenyap. Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Nah, setelah mereka sedih, kesedihan itu karena pengharapan mereka tidak tercapai, tidak terpenuhi karena Tuhan Yesus disalib. Lalu kemudian mereka dengan inderanya sendiri melihat Tuhan Yesus. Mereka bangkit dari sedih kepada senang, kepada kegembiraan yang luar biasa. Dan ini pada akhirnya mendorong Kleopas kembali ke Yerusalem, cerita sama murid-murid Yesus yang lain bahwa Kleopas telah melihat Yesus dan mengadakan perjamuan dengan Yesus. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, menceritakan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Itu yang membuat mereka senang. Mereka bahagia, mereka gembira. Terlebih, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, barangkali di sana juga ada ibu, bapak, ya, yang mendampingi anak-anak maupun kakak, ya, bahwa satu hal yang perlu kita catat, bahwa kebangkitan Yesus yang merupakan kemenangan Yesus atas maut, dan ketika Yesus berkenan untuk menampakkan dirinya kepada para murid, itu yang membuat para murid dikuatkan. Para murid begitu sangat luar biasa bersaksi tanpa penuh, ya, tanpa keraguan, sama sekali tidak ragu, bersaksi karena mereka melihat sendiri, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari, ya, kalau kita lagi sedih, ingatlah Tuhan, pandanglah Tuhan, ya. Sedihmu karena apa? Kalau sedih, jangan lupa bicarakan pada orang tua, ya toh? Kalau lagi seneng juga cerita sama orang tua, kalau lagi sedih juga harus cerita sama orang tua. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah wakil Tuhan bagi anak-anak. Ya, sama dengan anak-anak kalau sedih berdoa kepada Tuhan, anak-anak sedih ceritakanlah kepada orang tua. Orang tua yang mendampingi, orang tua yang memperhatikan, orang tua yang penuh cinta kasih.
Dan tidak ada orang tua yang menegakan anaknya sendiri. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Tidak ada guru yang menegakan muridnya. Tuhan Yesus begitu cinta pada murid-muridnya. Orang tua, anak-anakku juga begitu cinta pada anak-anakku semuanya. Maka sedih, senang, kita harus jujur cerita kepada orang tua. Dan Pak Pendeta yakin kalau cerita itu pasti ada solusi yang baik. Ya. Sekali lagi, kalau cerita itu pasti ada solusi yang baik. Ya. Ingat bahwa orang tua kita adalah yang paling dekat dengan kita. Orang tuamu paling dekat denganmu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, saya kira itu saja kisah Paskah melalui kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada Kleopas yang sedang menuju kota Emmaus. Kiranya bermanfaat. Kalau sedih, sekali lagi nyatakan semuanya problemnya ke orang tua, cerita. Pasti ada kekuatan, pasti ada solusi, pasti ada sesuatu yang diberi oleh orang tua kalian yang membuat kalian bisa menemukan kebahagiaan, senang dan gembira. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi bercerita tentang Paskah ya Kak ya, Tuhan Yesus bangkit. Yang judulnya sedih dan senang. Ya adik-adik, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya Kak. Karena harus Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita mau pujikan Allah bangkit.
Nah, adik-adik, penasaran nggak juara lombanya siapa? Ya siapa ini ya siapa Mbak ya? Kak Wika? Kemarin juga penasaran yang, ini. Iya, kemarin yang udah ikut siapa aja di rumah? Banyak ya pasti Wah, ya. banyak pasti ya. Nah, kita udah punya pemenangnya nih, lomba mewarnai dan lomba menghias telur. Iya. Benar. Kira-kira siapa ya Siapa Kak ya? ya Kak pemenangnya? Siapa ya? Iya. Ini dia pemenangnya. Hadiahnya sama kakak-kakak bakalan diantar ke rumah ya Kak ya. Masing-masing ya. Betul. Selamat sekali lagi. Selamat. Nah, adik-adik kita mau berdoa ya. Doanya mau dipimpin oleh Kak Yuyun. Silahkan Kak Yuyun. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Ya masih semangat ya, walaupun kita udah di penghujung acara. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang di rumah sikap yang baik dulu ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan dalam rangka perayaan Paskah. Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan selesai Tuhan untuk ibadah sekolah minggu di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya ya Bapa, dan kerinduan kami agar kami dapat bersekolah minggu kembali di gereja bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kami dari Komisi Anak mengucapkan terima kasih untuk Gereja Cakraningratan dan juga para donatur yang telah mensupport kegiatan Paskah Komisi Anak. Gitu ya, anak-anak yang di rumah tetap semangat, tetap bersukacita karena kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih Kak Yuyun. Ya, jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu. Ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.